warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang meraih kaya sesuai sunnah Rasulullah, dibahas oleh Ustaz Ilyas Nurul Islam. Makna kaya raya dalam Islam memiliki makna yang sangat kompleks, sangat global, sangat plural. Sehingga makna ini memiliki makna yang variasi definisinya. Ada ungkapan dari seorang dari kelompok ahli sufi, menurutnya laisal ghina an raslatil arab walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu karena banyak harta, tapi kaya itu adalah sugih jiwa raga. Oleh karenanya makna kaya secara definitif dan singkat, kaya adalah kondisi seorang dalam keadaan tercukupi dan terpenuhi segala kebutuhannya, baik fisik, mental, spiritual maupun material. Bisa nikmat ibadah, bisa nikmat berkeluarga, dan hidup enak dan nyaman. Itulah kaya secara fisikal. Tapi kaya secara jiwa adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli sufi, laisal ghina an raslatil arad walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu karena banyak harta, tapi kaya itu adalah sugih jiwa. Kita mendapatkan tantangan hari ini yang mungkin sampai nanti. Jika Anda ingin mencoba menjadi orang kaya, atau Anda cukup hanya diam saja bermimpi jadi orang kaya, atau sebagai penonton orang-orang yang mendapat posisi kaya sementara Anda tetap miskin. Oke, para sahabat-sahabat Rasul itu semuanya kaya raya. Ada yang kaya dengan jiwanya, ada yang kaya dengan ilmunya, ada yang kaya spiritualnya, dan juga ada yang kaya harta bendanya. Yuk, mari kita berusaha dan berdoa agar kita menjadi orang kaya. Baiklah, kita temukan kiat-kiat cara kaya sesuai sunnah Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan bahwasanya ia pernah memberikan sesuatu dari harta bendanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu enggan untuk menerimanya, khawatir hartanya ini menjadi beban Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman berkata, "Atahsya alaihinna min al-faqri wa qad amartuhunna bi qira'ati surat. Wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-waqi'ah kulla layla lam tusibhu faqah." Kata Utsman, "Apakah kamu takut mereka miskin sementara aku diperintahkan oleh Rasulullah, sementara aku sudah memerintahkan mereka keluarga itu dengan selalu membaca surat Waqiah, sebagaimana aku mendengar sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan terkena penyakit fakir." Maksudnya dari Sayyidina Utsman bin Affan bahwa Utsman menyerahkan sebagian hartanya kepada Utsman itu sebagai sedekah. Lalu Ibnu Mas'ud enggan untuk menerimanya dan berkata, "Berikanlah hartamu itu kepada keluarganya." Lalu Utsman menjawab, "Apakah kamu takut mereka miskin? Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan kepada keluargaku untuk selalu membaca surat Waqiah, sebagaimana aku mendengar Nabi bersabda, man qara'a al-waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqah abadan." Siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka tidak akan miskin. Banyak cara raih kaya raya dalam Islam. Di antaranya rutin membaca surat Waqiah.
Inilah cara meraih kaya sesuai sunnah Rasulullah. Caranya bagaimana? Cara kaya dengan membaca surat waqiah seperti apa? Bagaimana cara melaksanakan amalia surat waqiah sesuai dengan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi orang kaya raya? Nabi hanya menganjurkan secara umum, cukup membacanya saja. Apakah membacanya cukup sekali atau beberapa kali atau dengan jumlah tertentu? Kita perlu penjelasan lebih rinci. Baik, ada beberapa praktek yang diunggah oleh para ahli hikmah. Di antaranya Syekh Ahmad Dairabi, seorang ulama besar dalam hal hikmah. Kaifiat sesuai pandangan para ulama. Faqala ba'dul ulama kama nukila 'an Syekh Ahmad Dairabi. Menurut gini, man qara'aha ihda wa arba'ina marrah fi majlisin wahidin qudiyat hajatu khususan bima yata'allaqu bi talabil rizqi. Barang siapa yang membaca surat waqiah sebanyak 41 kali di dalam satu majlis, maka hajatnya dipenuhi khusus soal rizki. Wakadzalika qira'atu ba'da surat asr 14 marrah mujarrabun wa man dama ala qira'atiha ra'a min sirriha ma yasaru insyaallah ta'ala aghnahu Allah ta'ala farzaqu min haythu la yahtasib. وكذلك من قرأ بعض سورة وسورة 3 مرات وقال هذا الدعاء كما في سورة الواقعة. Inilah langkah-langkah. Ya? Ayo. Begitu juga dalam riwayat lain yang dimuat oleh Syekh Ad-Dairabi. Qala ba'd as-salihin kama nuqila 'an Syekh Ahmad Ad-Dairabi wa mimma afada bi ba'd al-ikhwan wa qala afada lil-akh al-wadi al-'arif Syekh Ahmad al-Rashid qala a'milha fa inni akhadtuha 'an al-wadi al-'arif Abi Abbas al-Hadith wa qala Ahmad 'allamtaha lil fuqara فأغناه الله ببركتها هي أن تصوم 7 أيام أولها يوم الجمعة وأنت طاهر مطروحا وترى الصورة بعد كل فرض 25 مرة فإذا كانت ليلة الجمعة تقرأها بعد المغرب 25 مرة وتشتغل بين المغرب والعشاء بما فيه خير فإذا صلت العشاء وتقرأها 125 مرة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة فقد تم العمل ثم تصير تقرأها كل يوم مرة عند الصبح ومرة عند المساء بعد ما يحصل لك المقصود بإذن الملك المعبود. Maksudnya kaifiat berikut ini berasal dari Syekh Ahmad Ad-Dairabi yang mendapatkan dari seorang wali Allah yang bernama Syekh Ahmad Al-Rashid dan dari seorang wali Allah yang bernama Abi Abbas Al-Hadithi. Kaifiatnya dari puasa 7 hari diawali pada hari Jumat. Selama puasa selalu posisi sungguh suci bersih menyambut. Selama puasa pada